Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majelis rutinan Majelis Adhiya Ulami. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis ini. Dan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita adakan Maulid ini spesial event ya. Jadi kita ngundang tamu, biasa ya aku sing isi wis blenger ya. Jadi ngundang tamu, kita kedatangan tamu Ustaz Fathur Rahman. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan insyaallah. Nak panjang lebar, ya langsung kita dengarkan nasihat daripada beliau Ustaz Fathur Rahman. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam. Wakhtassahu bi syari'atin samha mustamilatin alal hikami wal ahkam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Li ahmada fadlun la yu'addu wa la yuhsa wa laysa lahu fid dahri haddun fayustaqsa. Faman kana mithli mudhniban wa muqassira fajahu rasulillah qad jabaran nuksa. Wa ya fawza liman shalla alaihi minal wara fadhaka bitathqilin li mizanihi khussa. Keutamaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kalau kita mau menghitungnya. Bahkan beberapa tahun kalau mau kita menyelidiki, mau kita menulis kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin kita akan bisa menelitinya. Kenapa? Sangatlah begitu besar dan sangat begitu banyak. Oleh karena itu, barang siapa yang seperti aku banyak dosa, kurang di dalam taat kepada Allah, maka nabilah cara satu-satunya untuk menutup daripada kekurangan kita, nutup daripada dosa-dosa kita, nutup daripada kurangnya ibadah kita. Oleh karena itu sangat beruntung bagi mereka yang banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bacaan sholawat dan salam mereka akan memberatkan timbangan amal perbuatan mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu sangat beruntung kita hadir majelis seperti ini. Karena apa? Karena dalam majelis seperti ini kita diajak untuk banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis seperti ini adalah majelis untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al Habib Ali sampai mengatakan, "Masyi kama majma'al maulid yujallil qurub, dza waqt taubatuk yal 'asi idza batatub, dza waqt ya
dawakat aubatuk yasarid idza bata'ub la syak dza majma' taghfir bihi kullu jami'ud dunub. Kata Habib Ali, enggak ada majelis yang seperti majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Majelis Maulid Nabi ini bisa menghilangkan kesusahan, bisa menghilangkan banyak masalah. Apabila seseorang tadi benar-benar ta'zim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah apapun, sampean punya masalah apapun, sampean berkahnya Nabi, sampean tawasul dengan Nabi di dalam majelis seperti ini, maka akan bisa menghilangkan segala kesusahan. Yujallil kurub. Wakat inilah waktu taubatuk, yaitu taubat kita, untuk kita membersihkan dosa kita. Wahai orang-orang yang banyak dosa, ini waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahnya Nabi, sampean supaya dosanya diampuni dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zawakat aubatuk, ini waktu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang lari jauh dari Allah, mereka banyak meninggalkan daripada ketaatan, banyak mereka maksiat. Waktu maulid seperti inilah untuk kita kembali, untuk kita supaya diampuni dosanya, dan kita ulangi lagi, kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada keraguan sudah, orang yang hadir majelis seperti ini berkahnya Nabi, pasti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak mereka ulama-ulama ketika hadir majelis seperti ini, mereka niatkan di hati mereka banyak niat. Kenapa? Kepingin berkahnya Nabi. Yang mereka punya masalah, mereka hadirkan ada di majelis ini supaya masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkah Nabi. Yang mereka mungkin kepingin anaknya jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, di majelis seperti ini mereka hadirkan hati ini di dalam hati. Ya Allah, berkahnya Nabi anak saya ya Allah. Yang mereka mungkin ingin ini dan ingin itu, berkahnya Nabi di dalam majelis seperti ini mereka hadirkan. Kadang kita lupa hadir, padahal majelis yang seperti ini yang sangat mulia yang harus kita hadirkan. Apa yang sampean inginkan? Oh, ingin dekat Nabi, ingin dekat dengan Nabi, sampean hadirkan dalam hati sampean. Oh, kepingin keluarganya menjadi keluarga yang tentram, sampean hadirkan dalam majelis seperti ini. Berkahnya Nabi insya Allah akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini semuanya berkah. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mataim wal masyarib. Bahkan jasadnya Nabi, bagaimana tangan beliau, berkah di dalam makanan, berkah di dalam minuman. Abdullah bin Mas'ud itu salah satu daripada sebab masuk Islamnya, yaitu ketika beliau masih kecil. Abdullah bin Mas'ud ini ketika kecil, beliau ini tukang gembala kambingnya Uqbah. Banyak kambingnya digembala oleh Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Nabi berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Jalan, ketika itu Nabi dalam keadaan haus. Akhirnya manggil kepada Abdullah bin Mas'ud, ketika itu masih kecil. Ya gulam, wahai anak kecil, apakah ada kambing yang bisa diperah susunya? Untuk minumnya Sayyidina Abu Bakar dan Nabi ketika itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, iya ada. Cuma kata Abdullah bin Mas'ud, ana mu'taman. Saya ini orang yang amanah. Ini punyaan jeragan saya, Uqbah, nggak bisa tiba-tiba sampean minta saya kemudian saya ambilkan. Akhirnya Nabi mengatakan, oh kalau begitu ada nggak kambing yang masih muda, yang belum keluar susunya, masih belum bisa diperah? Ada nggak kambing yang masih muda? Oh ada ya Rasul. Didatangkan. Kambing masih kecil, mungkin umur 1 tahunan. Dilus sama Nabi perutnya ini. Subhanallah, langsung seketika itu air susunya tadi keluar, diperah oleh Sayyidina Abu Bakar dan diminum oleh Sayyidina Abu Bakar dan Nabi ketika itu. Setelah selesai, dikusuk lagi sama Nabi, ikhlis, kembalilah lagi sebagaimana awalnya, kembali lagi seperti sedia awal tadi, nggak ada susunya dan seperti kambing yang masih umur 1 tahun tadi itu. Kelihatan seperti itu, langsung Abdullah bin Mas'ud tadi syahadat di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak daripada keberkahan Nabi
yang disaksikan oleh para sahabat, dan berkah itulah sahabat rindu dengan Nabi. Berkah itu sahabat ketika Nabi sudah meninggal dunia selalu ingat Nabi, nangis. Mu'ad bin Jabal bagaimana? Bagaimana itu sahabat Bilal? Banyak mereka, karena apa? Rindu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ada seseorang yang dia ini fakir. Ya, dikatakan dalam Maulid, wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi itu dermawannya itu sangat dermawan, bahkan melebihi daripada angin yang mengembus. Angin ini kalau mengembus kan semuanya orang bisa bernafas, nggak mungkin pilih-pilih. Ya, yang kanan bisa bernafas, kiri nggak bisa, nggak mungkin. Semuanya bisa mengembuskan daripada angin tadi. Jadi seakan-akan semuanya dikasih sama angin. Nabi melebihi daripada itu. Dermawannya Nabi bukan karena kaya. Oh, kalau punya uang dermawan. Nggak punya uang, enggak. Nabi selalu perhatian kepada umatnya, bahkan ketika beliau nggak punya. Bahkan beliau sendiri nggak memperhatikan ketika beliau nggak punya atau apa. Ketika ada yang ingin minta bantuan sama Nabi, pasti dibantu. Suatu saat diceritakan ada seorang fakir, dia belum makan, datang ke pintunya Nabi, diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat orang fakir, ya Rasul, saya belum makan, bisa nggak dikasih makanan? Langsung seketika itu Nabi datang ke istrinya, Siti Aisyah. Ketika itu tanya, wahai Siti Aisyah, ada makanan nggak? Karena ada pengemis yang butuh belum makan. Apa jawaban Siti Aisyah ketika itu? Beliau mengatakan, ya Rasul, kita belum makan 3 hari ya Rasul. Kita belum makan 3 hari. Ini pengemis baru belum makan, minta kepada Nabi. Nabi lupa kalau beliau sendiri belum makan 3 hari. Diingatkan sama istrinya, ya Rasul, kita 3 hari belum makan. Engkau perhatian kepada pengemis yang baru 1 hari belum makan. Subhanallah. Langsung Nabi kepikiran, kalau saya nggak bisa bantu ini gimana caranya? Akhirnya beliau ingat, beliau punya jubah, ya, ketika itu dikasih oleh seseorang, belum dipakai atau mungkin pernah dipakai 1 kali, ada di lemarinya, diambil sama Nabi, dibungkus, dikasihkan sama pengemis tadi, karena nggak bisa ngasih makanan. Mungkin jubah ini bisa manfaat buat pengemis tadi, dikasihkan, wahai pengemis, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih makanan, ini jubah, mungkin bisa kamu jual dan hasilnya bisa kamu berikan makanan. Saking perhatiannya kepada umatnya itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pengemisnya cerdas. Wah, ini jubahnya Nabi. Ya, kalau jubahnya kita orang Bangilan didol nang lowaan ya payune murah. Ya. Wal bekas pasti murah. Aslinya 100.000 mungkin laku 25 itu sudah untung. Nah, tapi kalau jubahnya Nabi, ya bekasnya Nabi, yang asalnya 100.000 bisa ratusan juta. Langsung dia lari ke ke pasar sambil dia corak-corik, man yastari aba atau Rasulillah. Dikumpulkan semuanya para sahabat, man yastari aba atau Rasulillah. Wahai para sahabat, semuanya kumpul. Siapa yang mau membeli jubah bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung seketika semuanya kumpul para sahabat. Ada satu orang kaya, dia ini diuji sama Allah nggak bisa melihat ketika itu, nggak bisa melihat. Dia punya pelayan, kalau dulu budak, ya, punya pelayan. Dia bilang kepada pelayannya, wahai pelayan, aku menginginkan jubahnya Nabi yang dijual tadi itu. Ambil jubah tadi dengan berapapun dia jual, beli. Pokok kamu harus hadirkan ke hadapanku, kata sayyidnya tadi itu, kata orang kaya yang nggak bisa melihat tadi. Langsung pelayannya berangkat ke pasar tadi, dibeli. Berapa yang kamu inginkan, maka majikan saya mau membelinya. Dia cerdas, kepingin dibeli dengan harga yang begitu mahal. Tuh sudah deal, dijual dengan harga yang mahal. Orang yang miskin tadi langsung nggak jadi miskin, jadi miliarder langsung. Berkah jubahnya Nabi. Kalau kita gambarkan misal, ya, kita di hadapan orang-orang yang ngefans sama Ronaldo, sampean dapat bajunya Ronaldo, sampean jual kepada orang yang ngefans, walaupun berapapun dia pasti akan mau. Ini ngefans dengan Rasulullah, ya,
orang yang paling mulia dunia maupun akhirat, dia beli dengan harga yang mahal. Akhirnya dia mendapatkan itu pelayan jubahnya Nabi, dibawa kepada orang yang sakit tadi itu, yang nggak bisa melihat majikannya. Langsung seketika itu seneng itu majikannya. Dia ambil itu abad Rasulullah, jubahnya Nabi, sambil dia doa kepada Allah. Ya Rabb, bijahi Rasulillah wa bi barakati abaati Rasulillah a'id alayya basori. Dia doa dengan benar-benar yakin, tawasul kepada Nabi, ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad ya Allah, berkahnya jubahnya Nabi Muhammad ya Allah, kembalikan penglihatanku ya Allah. Dia ciumi, dia usap-usap kepada penglihatannya. Seketika itu Allah takdirkan orang tadi bisa melihat lagi. Berkah daripada jubah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia senang, alhamdulillah, dia syukur. Apa yang dia syukuri setelah itu, dia kepingin mengembalikan jubah tadi kepada Nabi. Dengan rasa syukurnya dia datang ke pintu Nabi, dia hadiahkan lagi, ya Rasulullah, ini jubah engkau ya Rasulullah yang aku beli. Diceritakan sama orang tadi, aku membeli kepada orang ini, berkah jubah ini saya bisa melihat ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum berkata kepada Siti Aisyah, wahai istriku, jubahnya Muhammad, orang yang miskin jadi kaya raya, budak dibebaskan oleh majikannya, dan orang yang sakit bisa sembuh daripada penyakitnya. Oleh karena itu, eman kalau kita ini sudah mempunyai Nabi Muhammad, jadi umatnya Nabi Muhammad, kalau kita ta'aluk kita jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sangat perhatian kepada umatnya, bahkan kepingin semua umatnya masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada nabi yang cintanya kepada umatnya melebihi besarnya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir umur beliau, bagaimana beliau merasakan sakit ketika sakaratul maut. Nah, kalau kita sakaratul maut nggak ingat apa-apa sudah. Beliau di akhir hidupnya sakaratul maut ketika mau dicabut oleh malaikat Israel, dapat separuh, beliau merasakan sakit, langsung ingat dengan umatnya. Yang diingat sampean, padahal beliau sudah sakaratul maut. Berkata kepada Israel, ya Israel, apakah engkau mencabut nyawa umatku juga seperti saya ini sakitnya, wahai Israel? Apa jawaban malaikat Israel? Ya Rasulullah, ini sudah saya sangat lembut ya Rasulullah. Enggak ada saya mencabut nyawa selembut mencabut nyawa engkau ya Rasulullah. Langsung seketika itu Nabi doa, ya Allah, kalau begitu separuh sakit daripada semua sakaratul umatku, aku yang menanggung ya Allah. Ada Nabi yang sangat cinta kepada umatnya sebagaimana cinta Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Bahkan bagaimana sering kita dengar ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan pemberian kepada Nabi Muhammad sampai beliau ridho. Apapun yang beliau minta, sampai beliau ridho. Beliau enggak minta jabatan, beliau enggak minta harta, enggak minta kedudukan, enggak minta itu. Yang diingat umatnya. Dalam apapun, segala apapun, dia yang diingat adalah gimana nasib umatnya. Sampai di dalam tafsir disebutkan beliau mengatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, enggak ridho saya satu saja umatku dimasukkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kepingin Nabi umatnya semuanya dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita di sini, mau enggak kita mendekat kepada Nabi, mau enggak kita ngikuti akhlaknya Nabi. Baru di situ kita akan bisa berkumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bittibai wa hubbi haqqaqallah rajahum. Dengan kita ngikuti Nabi, apa sunnah-sunnahnya Nabi, sampai pelajari, sampai terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi makan gimana tata caranya, Nabi minum tata caranya gimana, Nabi setiap harinya memakai baju gimana, doanya, mau tidur gimana, selalu sampai pelajari, sampai ikuti itu. Dan cinta ada di dalam hati Nabi, cinta di dalam hati kita, cinta Nabi, ngikuti Nabi, cinta Nabi, maka semua apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sampai mengatakan kullu ummati yadkhulunal
jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga. Kecuali yang nggak mau, kata Nabi. Kita ini semuanya bisa masuk surga berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka yang nggak mau. Sahabat tanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Akhirnya beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mau mengikuti aku, siapa yang mau mengikuti ajaranku pasti dia masuk surga, kata Rasulullah. Tapi siapa yang nggak mau, melenceng daripada ajaranku, meninggalkan daripada sunnah-sunnahku, berarti mereka tidak mau masuk surga bersama aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, daripada peringatan majelis seperti ini, sampean dekatkan diri dengan Nabi, perbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Kalau mungkin kita sulit untuk mengikuti ajaran Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, sedikit jenis sedikit, dan sambil dibantu banyak sampean baca sholawat dan salam. Kenapa? Membaca sholawat dan salam tadi itu yang akan memudahkan nanti nih sampean bisa ngikuti ajarannya Nabi. Ngikuti ajarannya Nabi pakai siwak, minum pakai tangan kanan. Sekarang kita lihat banyak mereka umat Islam, bahkan mohon maaf ya, yang berlebar kadang ditokohkan ustadznya atau yang lain lah, ya, kadang dalam tata cara minum nggak ngikuti Nabi. Masuk masjid gak ngikuti Nabi, kaki kiri dulu. Dia ngaku cinta sama Nabi, tapi ajarannya Nabi gak diikuti. Kenapa? Karena berarti dia gak ada cinta berarti di dalam hatinya. Dia kurang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu terakhir, perbanyak membaca sholawat, apalagi ketika ada di majelis seperti ini. Pernah diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtara, ya, ada juga kitab Irsyadul Ibad, insyaallah juga ada. Bagaimana itu Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah, beliau ketika tawaf di Ka'bah, ya, beliau mengatakan itra'aitu rajulan la yadau qadaman wa la yarfa'u qadaman illa wa huwa yusalli 'alan nabi. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saya ini pernah tawaf melihat ada pemuda tawaf juga. Tapi ketika tawaf yang dibaca hanya sholawat. Jadi nggak ada bacaan lain sudah. Padahal di tawaf itu juga ada azkar, ya. Ketika rukun yamani ke Hajar Aswad itu ada bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini enggak sama sekali. Enggak ada juga bacaan tasbih, tahlil, enggak ada. Bacaannya hanya sholawat terus, muter 7 putaran itu sholawat tok. Bingung Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini pasti pernah kejadian sesuatu ini. Enggak mungkin enggak. Nah, akhirnya ditunggu sama Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika itu. Sampai selesai dihampiri sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wahai pemuda, lima tarok tasbih wa tahmid wa abdal tabis sholaatan nabi. Kenapa kamu kok tinggalkan baca tasbih, tahmid waktu tawaf tadi? Nggak ada doa-doa lain. Kamu doa ini, doa itu nggak ada. Saya dengar kamu tawaf 7 kali tawafan hanya membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dilihat, akhirnya cerita pemuda tadi. Iya wahai Imam, saya dulu pernah mau melaksanakan ibadah haji sebelum sekarang ini. Dulu pernah mau melaksanakan ibadah haji dengan orang tua saya, ya. Ketika perjalanan di tengah jalan orang tua saya sakit, nah, sakit parah. Akhirnya mau tak bawa ke rumah sakit, ternyata meninggal dunia ada di perjalanan mau melaksanakan ibadah haji. Seketika itu sama Allah ditunjukkan bahwa orang tua saya ini banyak maksiat ketika hidupnya, meninggal langsung menghitam wajahnya. Wajahnya langsung menghitam seketika itu. Ya malu, mau minta pertolongan sama siapa? Ketika meninggal langsung menghitam, dia tutup wajah orang tuanya sambil dia nangis bingung. Apa yang diperbuat oleh ayah saya ketika hidup? Sekarang saya mau minta pertolongan sama siapa ini? Mau minta pertolongan sama dokter, sama orang, tidak bisa, sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, kita butuh makan, butuh ini, mungkin masih bisa minta pertolongan kepada orang lain. Bingung, dia nangis sambil ketiduran. Ketika dalam tidur tadi, langsung dia mimpi ada seseorang, dia mengatakan lam aro ajmala wajhan. Aku nggak pernah melihat wajah yang setampan orang tadi. Wala adyaba min hurihan, enggak pernah aku mencium bau yang sangat harum sebagaimana orang tadi itu. Ya, dia mendekat kepada jenazah orang tua saya, dibuka penutupnya. Setelah itu wajah
jenazah orang tua saya diusap seperti ini, kata pemuda tadi. Setelah diusap tadi langsung wajah daripada orang tua saya kembali, bahkan lebih cerah daripada ketika beliau masih hidup, kata beliau. Setelah itu ditutup lagi, orang tadi yang ngusap wajahnya, ayahnya tadi keluar, mau jalan mau keluar dipanggil, man anta, siapa engkau yang memberikan syafaat kepada orang tua saya? Dia mengatakan, awama ta'rifuni, kamu gak kenal saya? Kata tadi. Beliau mengatakan, ana Muhammad bin Abdillah sahibul Quran. Aku ini nabimu Muhammad bin Abdillah, kata beliau. Wa amma abaka kana musrifan. Orang tua kamu dulu banyak maksiat ketika hidup. Banyak maksiat. Cuma dia mempunyai keistimewaan, yaitu memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada aku. Walaupun dia banyak maksiat, walaupun dia banyak meninggalkan taat, tapi dia setiap hari nggak pernah lupa selalu membaca sholawat dan salam kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana ghiyathu man aksara sholah alayya, dan aku, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi mereka yang banyak membaca sholawat dan salam kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu beruntung kita semuanya. Majelis yang begitu indah, majelis di situ kita ingat dengan Nabi, majelis kita di situ membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Semoga keberkahan daripada majelis Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya kita dapatkan yang hadir, tapi juga meluber kepada keluarga kita, meluber kepada anak-anak kita. Mereka semuanya dijadikan keluarga yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah daripada majelis Maulid, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Berkah daripada majelis Maulid, semoga semua hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Semoga berkah daripada majelis, berkah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dijadikan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat yang bisa memandang wajah Nabi nanti di hari kiamat dan bisa berkumpul bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, sebagaimana Engkau berikan kepada mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta kepada Nabi, orang-orang yang selalu mengikuti daripada akhlaknya Nabi, ya Rabb, berikan kepada kami semuanya cinta kepada Nabi, ya Allah, sampai akhir hayat kita, sampai nanti di barzah kita semuanya cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengikuti ajaran Nabi, bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya Rabb. Ya Rabb, berkah daripada maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Engkau berikan umur panjang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan akhiri itu daripada umur kita dengan husnul khatimah. Semoga kita semuanya bisa bertemu dengan Nabi dan dituntun Nabi mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.